cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Adapun laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Inilah hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tafsir nomor 744. Di dalam ayat ini kata-kata laki-laki yang mencuri telah diletakkan sebelum kata-kata perempuan yang mencuri, sebab kebiasaan mencuri lebih banyak terdapat pada laki-laki daripada perempuan. Maka dalam surah ke-24 ayat 3, kata-kata perempuan yang berzina sebelum kata-kata laki-laki yang berzina, sebab perbuatan zina lebih mudah dapat dibuktikan pada perempuan daripada para laki-laki. Tata letak kata-kata ini menunjukkan bahwa bukan saja dalam ayat-ayatnya terdapat tertib yang syarat dengan hikmah, sebagaimana diperlihatkan pada tempat lain, melainkan penataan kata-katanya pun penuh dengan hikmah. Hukuman yang ditetapkan atas tindakan mencuri boleh jadi nampaknya terlalu keras. Akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa jika hukuman bertujuan mencegah terjadinya tindakan kejahatan, maka hukuman harus keras. Adalah lebih baik bertindak keras terhadap seorang tetapi menyelamatkan 1000 orang daripada bersikap lemah terhadap seorang tetapi membinasakan orang banyak. Tidak syak lagi bahwa seorang ahli bedah yang baik tak akan ragu-ragu memotong anggota badan yang busuk untuk menyelamatkan seluruh badan. Di masa kejayaan Islam sangat jarang terjadi tindak pemenggalan tangan pencuri-pencuri, sebab hukuman yang ditetapkan itu memang mengerikan dan sungguh-sungguh akan dilaksanakan. Bahkan dewasa ini pun pencurian sangat jarang terjadi di negeri Arab, tempat hukuman terhadap pencurian yang ditetapkan oleh Al-Quran lazim diberlakukan. Untuk sampai kepada pengertian yang benar mengenai sifat hukuman ini, kita perlu mengetahui penggunaan kedua perkataan itu di sini, baik secara harfiah maupun secara kiasan, yakni kata-kata qat dan yad. Ungkapan bahasa qat'ahu bil hujjah artinya ia menjadikannya bungkam dengan keterangan, dan yad antara lain berarti kekuatan dan kemampuan berbuat sesuatu. Dengan demikian, kalimat qata'a yadahu secara kiasan berarti ia memahrumkan atau menjauhkan dia dari kekuatan atau kemampuan berbuat sesuatu. Lihat juga surah ke-12 ayat 32.
Mengingat pengertian kedua perkataan itu, ungkapan bahasa Arab yang dipergunakan dalam ayat ini dapat berarti, hilangkanlah kemampuan mereka melakukan pencurian, atau gunakanlah suatu cara yang tepat dan sekiranya akan dapat mencegah mereka dari melakukan pencurian. Mengambil arti ayat ini secara harfiah, hukuman yang ditetapkan dalam ayat ini merupakan hukuman terberat. Sedang hukuman yang terberat hanya dijatuhkan berkenaan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Hukuman yang lebih ringan ialah mengambil suatu cara praktis yang dengan cara itu si pelanggar hukum dihilangkan kemampuannya atau dicegah dari melakukan tindakan pelanggaran itu. Dalam menjatuhkan hukuman itu, sifat serta semua keadaan yang berkaitan dengan pelanggaran itu harus ikut dipertimbangkan. Lebih-lebih pemakaian kata al-sarik yang berbentuk kata benda atau bukan kata kerja saroko, ia mencuri, menyandang arti kesangatan dan berarti seorang pencuri yang sudah terbiasa mencuri atau seorang yang sudah ketagihan mencuri patut mendapat perhatian istimewa. Para ulama tidak sepaham mengenai patokan jumlah uang atau harta curian yang harus dikenakan hukuman seperti yang telah ditetapkan itu. Kalau menurut beberapa hadis jumlah itu sebesar 3 dirham atau 1/4 dinar, maka menurut hadis yang lainnya pula tangan tidak perlu dipotong bila mencuri buah di pohonnya atau bila pencurian itu dilakukan waktu dalam perjalanan. Imam Abu Hanifah berpendapat besarnya itu 10 dirham, sedang Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat 3 dirham merupakan jumlah minimum. Ketidaksepakatan di antara para ulama ini menunjukkan bahwa hakim mempunyai keleluasaan cukup besar untuk menentukan jenis dan bentuk hukuman yang paling tepat. Catatan kaki di ayat ke-39. As-sariq wal sariqah. Orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maksudnya adalah sudah menjadi adat kebiasaan dan mata pencaharian sehari-hari. Adapun apabila disebabkan oleh kemiskinan kemudian mencuri makanan dan minuman tidak dimasukkan dalam hukum ini. Mahmasah berarti pada saat lapar yang sangat, daging babi pun dihalalkan. Dalam keadaan lapar, sedikit makan makanan tanpa izin, untuk kasus ini hukum potong tangan tidak wajib diberlakukan. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa bertobat sesudah melakukan kezaliman itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah akan kembali kepadanya dengan penuh kasih. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi Quranmu ini